Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah pertama dalam keadaan tiada. Artinya bahwa sebelum dia menciptakan apapun jua, Allah sendiri dalam kesendiriannya. Dia tiada, tidak bisa kita tangkap dengan akal kita bentuknya, karena dia laisa kamitslihi syai'un. Al-muhadatsatu lil hawadits qiyamuhu bi nafsi. Insyaallah. Kemudian Allah kepingin supaya dia dikenal, maka dia menciptakan zahirnya, sifatnya. Apakah Nur Muhammad yang ditiup di dalam diri Adam itu, dia adalah Allah atau dia adalah hamba? Dia adalah hamba. Dia adalah sifat. Dia awal pertama sekali ciptaan Allah. Maka tidak mungkin Nur Muhammad menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin zahir kita, batang tubuh ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin napas jiwa kita ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin juga batang tubuh kita ini menyembah jiwa atau napas kita. Maka tidak ada istilah dalam ilmu kita ini, kita juga yang menyembah, kita juga yang disembah. Kita tetap hamba menyembah kepada Allah, zat yang awal kosong tiada tadi, tetapi ada yang menciptakan Nur Muhammad itu. Jadi batang tubuh ini juga menyembah, jiwa napas juga menyembah, Nur Muhammad pun ikut menyembah. Hanya proses penyembahannya itu karena dirinya sendiri, zat yang mulia yang lebih tinggi kedudukan sebagai pencipta dirinya, maka dia mekanismenya dengan peleburan, proses peleburan. Tetapi cara taat melaksanakan segala perintah menjauhi larangan sebagai tanda menyembah, itu berlaku kita yang memiliki zahir batang tubuh, yang memiliki zahir jiwa dan nafas. Maka tidak ada istilah kita menyembah, kita juga yang disembah. Bisa jadi kita menyembah, kita juga disembah, kecuali kita termasuk insan kamil, yang mana zat Allah yang tiada tetapi ada yang kosong tadi sudah memeluk dan meliputi Nur Muhammad sampai dengan nafas dan jiwa, sampai dengan batang tubuh. Maka insya Allah tiada lagi batang tubuh, tiada lagi jiwa dan nafas, tiada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zatullah. Oleh karena itu membuktikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk Allah yang sempurna saja, karena masih sebagai zahir, masih sebagai jiwa dan nafas, dia masih melaksanakan sholat. Tidak ada istilah Nabi Muhammad menyembah dirinya, dia juga yang disembah. Tidak. Nabi Muhammad, kita semua yang masih dalam keadaan zahir, yang masih dalam keadaan berjiwa dan bernapas, tetap menyembah kepada siapa? Bukan kepada Nur Muhammad, kepada zat Allah yang berada di balik Nur Muhammad, zat Allah yang berada di balik jiwa dan napas. Zat Allah itu tidak menempati dan tidak ada tempatnya. Dia hanya mengutus utusannya. Itulah Nur Muhammad yang dia tiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Dan ingat baik-baik, Nur Muhammad bukanlah pencipta. Allah zatlah yang menciptakan dirinya. Maka pantas kita sembah adalah pencipta dari segala pencipta. Nur Muhammad hanyalah pencipta yang tercipta. Tetapi pencipta yang menciptakan pencipta tercipta adalah Allah Zat yang menciptakan Nur Muhammad. Al-Khalaqallahu awal Nur Muhammad. Ciptaan Allah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah ciptaan, bukan pencipta. Insya Allah. Jadi ada makom tertentu yang luar biasa baru. Allah tidak ada lagi menyembah, tetapi yang ada hanyalah peleburan dan hanya ada Allah. Tidak ada istilah menyembah, disembah. Kita yang menyembah, kita juga disembah. Tidak. Allah yang menciptakan zahirnya, memberikan perintah zahirnya menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Allah yang menciptakan zahir itu. Mari bersama-sama kita mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di surat Al-Mudaththir ayat 38, Allah berfirman, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Allah juga berfirman, hai jiwa yang tenang, hai jiwa mutmainnah, kembalilah
pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, beruntunglah ia. Sholatnya rusak, merugilah ia. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah, adakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah. Ada yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amalnya yang lain. Allahu akbar walillahil hamd. Perjalanan mengenal diri ini, perjalanan mengenal jiwa, nafas ini, perjalanan mengenal asal usul batang tubuh ini, sekiranya dapat memberikan inspirasi, memberikan hidayah al-ghaibiyah, kiranya membuka ruang momen yang terindah agar Allah menurunkan nurul hidayah, menurunkan ilham hidayah melalui akal, melalui kalam, insya Allah, hingga kita bisa tahu, hingga kita bisa sadar bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus belajar asal usul nasab. Hidup ini kita harus belajar riwayat perjalanan daripada anatomi biologi tubuh kita, sehingga kita bisa tahu diri, kita bisa merendah diri, dan kita bisa mengkaji, merenung-renung diri, mengintrospeksi, mengevaluasi, dan kita memastikan kesimpulan yang paten bahwa memang hidup ini hanyalah sementara. Syariatnya kita berjalan begitu bangga dan takaburnya kita di atas muka bumi, tetapi hakikatnya kita tetap kembali ke hadiratnya. Maka sebagai hamba, sebagai zahir, Allah menciptakan wajib hukumnya kita patuh dan taat. Wajib hukumnya kita beribadah kepada Allah. Wajib hukumnya kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan panjang di atas muka bumi ini. Hakikatnya kita kembali ke asal kita. Tetapi sebagai hamba, sebagai zahir, kita tetap mempertanggungjawabkan petualangan kita, memori panjang perjalanan perantauan kita di atas punggung bumi yang fana ini.